Perkenalkan, nama saya Helaria SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 6 Kayan Hilir. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Lambung Mangkurat dengan program studi Ilmu Pengetahuan Alam. Nomor induk mahasiswa 230111172108. Saya akan melaksanakan ujian kinerja yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Dedai kelas 8 dengan materi Sistem Pernapasan pada Manusia. Berikut ini adalah pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Mulai kegiatan kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin kita. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Arkipus, Kaisa Benjan, Cynthia Bella Wulandari, Johanna Mutiara Wahyuni, Yuventius Pedrian, Zulfikar Saifullah Yusuf. Oke, semuanya masuk ya? Semuanya? Siap belajar hari ini? Sudah. Sebelum kita belajar, dipersiapkan dulu alat tulisnya, pen, bukunya, kemudian dilihat di bawah meja kalian apakah ada sampah atau tidak. Silakan dicek, kalau ada sampah silakan dipungut dan dibuang dulu ke tong sampah. Ada lagi? Apa lagi kesepakatan kelas kita? Cukup? Oke. Jadi ada 3 kesepakatan kelas kita selama kita belajar. Jadi nanti tolong diikuti ya kesepakatan kelas kita ini. Kemudian minggu lalu kita sudah belajar materi tentang apa? Sistem pencernaan. Siapa yang masih ingat kira-kira apa saja organ pencernaan pada manusia? Siapa yang masih ingat? Ada apa saja? Ya silakan tunjuk tangan. Apa saja organ pencernaan pada manusia? Ada mulut, apa lagi? Kerongkongan, apa lagi? Lambung, apa lagi? Halus, kemudian? Itu adalah organ-organ pada pencernaan. Nah, pada mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik. Siapa yang masih ingat apa pencernaan mekanik kemarin? Ya silakan. Mekanik adalah pencernaan makanan yang mengubah molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil yang diperlukan. Iya, jadi pencernaan mekanik itu pencernaan yang mengubah molekul-molekul yang lebih besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang digunakan dalam metabolisme tubuh. Nah, di dalam metabolisme tubuh bukan hanya molekul-molekul yang diperlukan, salah satunya adalah oksigen. Nah, oksigen itu didapat dari mana? Diperoleh kita pada waktu apa? Ya, bernafas. Nah, sekarang apa kalian semuanya sedang bernafas? Ya. Ada yang tidak
sakit. Ya, semuanya bernapas ya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita tidak bernapas? Mati. Ya. Meninggal, Bu. Mati sangkan mati atau Meninggal. Ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Materi kita tentang sistem pernapasan pada manusia. Adapun nanti tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada tujuan kognitif, tujuan sikap, dan ada tujuan keterampilan. Ya, silakan siapa mau bacakan? Ya, silakan Mutiara. Melalui video dan LKPD, peserta didik mampu mengidentifikasi organ sistem pernapasan dengan benar. C1. 2. Melalui video dan LKPD, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ sistem pernapasan dengan tepat. C2. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu dengan menganalisis proses mekanisme pernapasan dada dengan benar. C4. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis proses mekanisme pernapasan perut dengan benar. C4. 2. Tujuan sikap. 1. Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat menampilkan sikap gotong royong yang baik. A2. Yang kedua, melalui kerja kelompok, peserta didik dapat membangun sikap berpikir kritis. A4. Yang ketiga, tujuan keterampilan. 1. Melalui LKPD, peserta didik dapat mengindikasikan hasil diskusi kelompoknya dengan benar. P2. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai hari ini. Jadi diharapkan setelah kita mempelajari sistem pencernaan, kita nanti mampu menyebutkan, mengidentifikasi organ sistem pernapasan, kemudian menjelaskan fungsinya, kemudian menganalisis proses pernapasan dada, pernapasan perut. Nah, kemudian nanti setelah kita mengetahui organ-organ pernapasan, manfaatnya ini digunakan untuk kita menghindari berbagai macam penyakit yang bisa terjadi pada sistem pernapasan. Oke. Kemudian nanti selain tujuan pembelajaran ada tujuan kognitif, tujuan sikap, dan tujuan keterampilan. Teknik penilaian kita hari ini juga ada 3. Ya, ada penilaian sikap. Ini yang dinilai berlangsung pada waktu dari awal kita masuk sampai berakhirnya pelajaran. Kemudian ada yang kedua, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini nanti yang dinilai pada waktu kalian melakukan diskusi kelompok dan presentasi di depan kelas. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan ini nanti yang dinilai yaitu pada waktu kita melakukan pretest dan ada post-test atau tes sumatif di akhir pelajaran. Itu teknik penilaian yang kita gunakan pada hari ini. Dan model pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah model PBL, ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian sejauh mana pengetahuan kalian tentang sistem pernapasan, Ibu akan memberikan soal di awal dulu. Bukunya silahkan ditutup dulu ya. Silakan nanti siapkan kertas, kerjakan soalnya. Ya, siapkan kertas lembar, jangan lupa tulis namanya. Yang sudah bisa langsung kumpulkan ya.
kumpulkan yang sudah? Ya. Kasih yang digunakan tempat. Nah, sekarang silakan kalian amati video ini ya. Jadi kamu sudah mengerjakan pretestnya. Sekarang kita amati videonya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernapas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Tita. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Oke, jadi kalian sudah melihat video ya. Dari video tersebut kira-kira apa pertanyaan yang bisa kita munculkan? Ya, Tiara. Mengapa hidup kita bisa mencium berbagai macam aroma? Ya, pertanyaan yang bagus juga. Kenapa hidung kita bisa mencium berbagai macam aroma? Nah, inilah contoh rumusan masalah nanti yang akan kita selesaikan pada hari ini. Nah, silakan sekarang masing-masing kalian bikin satu pertanyaan dari video tersebut. Kemudian nanti diskusikan dengan kelompoknya mana masalah yang akan kalian selesaikan. Ya, silakan tuliskan. Bikin satu pertanyaan dari video tersebut. Ya, tuliskan ya di kertas ya. Lu kasih waktu 2 menit. Kalian bikin pertanyaan. Silakan. Nanti dari setiap kelompok satu pertanyaan yang harus diselesaikan. Kalian kan kelompoknya ada 4. Berarti pertanyaannya pilih salah satu. Kemudian kalau yang kelompoknya 5, dari 5 kelompoknya itu pilih salah satu. Jadi Mas Sigit, sudah? Bikin kelompok 1 sudah? Dan bikin pertanyaannya. Kan hanya bikin pertanyaannya ya. Sudah? Nah, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, udah semua ya? Udah siap ya? Oke, sekarang silakan duduk sudah sesuai kelompoknya ya. Jadi pengelompokan kita ini didasarkan dari minggu lalu kita sudah melakukan tes diagnosis gaya belajar. Jadi kelompok kita ini dibagi menjadi 2 kategori. Ada kategori A dan ada kategori B. Jadi ini berdasarkan tes diagnosis gaya belajar kita yang sudah kita lakukan minggu lalu. Jadi untuk kelompok kategori A itu kelompok 1
itu ada kelompok 4, kelompok 5, dan ada kelompok 6. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Pertanyaan tadi nanti kamu tuliskan di LKPD-nya. Nanti kamu jawab pertanyaan dari yang sudah kamu ajukan tadi ya, dari videonya. Dan nanti juga kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Silakan kamu dibaca langkah kerja yang terdapat di LKPD-nya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Baca dulu petunjuk cara mengerjakan LKPD-nya. Dan banyak petunjuk yang ada di LKPD. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa? Nanti kamu kasih keterangannya, yang misalnya nomor 1 itu apa, bisa tuliskan di samping atau di bawah nanti. Ya, jawab sama nomor 1 sampai nomor berapa? Jawab, kasih keterangannya, nomor 1 itu apa, bisa tuliskan di samping ataupun di bawah. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kelompok yang mau tampil duluan. Kelompok 4. Silakan. Baju fotonya kelompok 4. Silakan di bawah. Alat dan bahannya. Untuk yang lain silakan perhatikan, nanti silakan berikan pertanyaan untuk kelompok 4. Ya, silakan yang pertama siapa? Itu bacanya dan samping jelasannya. Suaranya yang keras ya. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Abda Medra Alifrina. Lihat tadi. Bagaimana cara agar seseorang tidak tersedak pada saat makan? Upaya pencegahan agar terhindar dari tersedak dilakukan dengan cara mengunyah makanan sepenuhnya, menghindari berbicara atau tertawa saat makan, dan menyimpan air di dekat saat makan. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya dari kelompok lain. Silakan. Iya, silakan dari kelompok 2. Apa fungsi dari lari? Apa fungsi dari lari? Tadi memiliki fungsi sebagai sistem pernapasan yang berperan dalam memproduksi suara. Sudah jelas kelompok 2? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kita cukupkan tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1, ya silakan. Ya silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami dan bersama teman-teman saya Jessica dari Lagi.
dari kuman yang terhirup. Pak, mengapa pada waktu ini kita bisa jawaban ketika bernafas di udara dingin saraf di telinga agar mendapatkan dari lapisan sensitif di saluran hidup. Sekian dan terima kasih. Apakah kelompok yang bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, dari kelompok 5, Debbie. Apa fungsi trakea? Trakea berfungsi sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Ya, bagaimana kelompok 5, Debbie? Dah jelas? Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok apa lagi? Ya, kelompok 2, silakan. Apa fungsi dari rongga? Hidung berfungsi sebagai gerak penciuman, pernapasan, dan perkembangan. Ada lagi yang mau bertanya? Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 6. Selamat pagi teman-teman. Bagi Kami dari kelompok 6 ingin mendiskusikan hasil kerja kami. Yang pertama, kenalkan nama saya Yohana Mutiara Widi, kemudian Cynthia Bella. Nah, pertama-tama kami di sini ingin menjelaskan nama organ yang tuliskan nama organ yang diberi nomor 1 sampai 11 dan fungsinya. Yang satu, trakea. Yang kedua, arteri pulmonis. 3, vena pulmonalis. 4, ductus alveolus. 5, puli. 6, kardi. 7, broncholis. 8, bronchus tertier. 9, bronchus triguder. 10, bronchus primer. 11, laring. Dan pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada beregulasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Suatu kali pernapasan terdiri atas 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernapasan dada. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut disebut pernapasan perut. Yang keempat, mengapa hidung kita bisa mencium berbagai macam aroma? Karena manusia dapat mencium segala macam bau karena adanya saraf pembau. Sekian dan terima kasih. Jika ingin ada pertanyaan silahkan. Ya, jadi semua kelompok sudah presentasi ya. Dari ke-6 kelompok yang sudah presentasi. Jadi kelompok yang paling aktif dan yang jawabannya lengkap itu adalah dari kelompok 6. Sekarang kita berikan kelompok 6. Nah, sekarang kita sudah tampil semua. Kira-kira apa sih kesimpulan pelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Siapa yang berani menyimpulkan apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Pak? Ya, silakan, Agus. Ya,
dari organ pernapasan. Apa saja organ pernapasan kita tadi? Apa saja? Ada? Hidung, faring, laring, trakea, bronkiolus, dan alveolus. Itulah organ pernapasan pada manusia. Simpulan yang ketiga, apa lagi? Pernapasan perut. Pernapasan perut itu adalah pernapasan yang bagaimana? Apa? Pernapasan perut adalah pernapasan yang dibantu oleh otot diafragma. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Jadi kalian sudah mengetahui apa saja organ pernapasan kita dari luar sampai ke dalam. Kemudian kamu sudah mengetahui apa saja pernapasan dada, mekanismenya secara inspirasi dan ekspirasi. Begitu juga pernapasan perut, mekanismenya secara inspirasi dan ekspirasi. Jadi diharapkan ya kalian bisa mempelajarinya, mengetahuinya lebih jauh lagi. Kemudian untuk mengukur kemampuan kalian setelah mengikuti pelajaran kita hari ini, sejauh mana pemahaman kalian, sekarang Ibu akan berikan soal lagi. Untuk buku paketnya, LKPD-nya silahkan ditutup. Nanti kamu kegiatan langsung pada soal di sini ya, langsung disilangkan tulis nama dan langsung silang di lembar soalnya. Bukunya ditutup, itunya di kertas kartonnya digulung. Jangan lupa tulis nama kelasnya. Langsung kumpulkan ya. Boleh langsung antar ke depan kalau sudah. Ya, langsung antar ke depan sudah. Nah, sekarang kita sudah belajar tadi mengetahui apa saja organ pernapasan pada kita, mekanismenya bagaimana. Bagaimana perasaan kalian selama pelajaran hari ini? Bagaimana? Nah, ya silakan tuliskan, gambarkan perasaannya di kertas yang sudah dibagikan tadi. Nah, ditulis. Kemudian hal apa yang menarik dari pelajaran kita hari ini? Kira-kira apa hal yang menariknya? Apa hal yang menarik dari pelajaran kita hari ini? Kalian jadi mengetahui apa? Sistem pernapasan. Ya, jadi kalian bisa mengetahui organ-organ yang berperan pada ya, sistem pernapasan. Ya, nanti di rumah nanti kamu silakan membaca kembali pelajaran sistem pernapasan di rumah ya, dan baca diulang kembali. Kemudian untuk tugas kita minggu depan itu kamu membaca materi kita selanjutnya, itu adalah gangguan pada sistem pernapasan manusia. Jadi nanti kamu baca dulu di rumah. Jadi pertemuan berikutnya kita sudah memasuki gangguan pada sistem pernapasan. Dan silakan duluan dibaca di rumah. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk kita dalam doa. Doa menurut agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Siap.
Wih,